Alhamdulillah, pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Maka harusnya kita selalu mensyukuri atas kemudahan ibadah yang telah Allah berikan kepada kita. Karena kelak yang akan menyenangkan kita di akhirat adalah amal soleh kita, ibadah yang kita lakukan. Sedangkan harta, pangkat, kemudian mobil, rumah mewah, tanah yang sampai sekian ribu hektar, ternyata di akhirat tidak akan bermanfaat sama sekali, kecuali bagaimana kita melakukan itu semua dengan amal-amal soleh. Maka alhamdulillah pada subuh kali ini kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk beramal soleh, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kemudahan untuk selalu taat kepadanya dan meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberi maaf kepada kesalahan orang lain itu berat bagi sebagian orang. Kenapa memberi maaf kepada kesalahan orang lain yang telah berbuat kepada kita ini berat? Karena jaminannya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah pernah menegaskan dalam hadisnya bahwasanya surga itu diliputi dengan sesuatu yang tidak enak. Orang berbuat salah kepada kita, enaknya dibalas. Orang berbuat salah kepada kita, enaknya jangan diberikan maaf, tuman, agar tidak kurang ajar, agar tidak terus-menerus. Nah, tapi di sini, apakah di dalam syariat seperti itu? Ingat, kita ini orang Islam. Orang Islam ini punya panduan. Orang Islam ini punya yang menjadi tolak ukurnya, yaitu namanya adalah syariat Nabi Muhammad SAW. Sehingga apapun yang akan kita lakukan, kembalikan kepada syariat. Kalau ada orang berbuat salah kemudian minta maaf, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus tidak memaafkannya? Apakah saya harus dendam? Apakah saya harus putus silaturahmi kepada orang tersebut? Maka dalam syariat diberitahu bahwasanya setiap manusia bisa berbuat salah, tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan bertobat kepada Allah. Setiap orang bisa berbuat salah kepada kita, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah meminta maaf. Kalau kita saja berbuat salah kepada Allah, kita minta maaf, kita ingin dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa tatkala ada orang berbuat salah kepada kita, dia sudah dengan baik, dengan insaf, kesadarannya datang kepada kita minta maaf, kenapa kita tidak memaafkannya? Takutnya kita sebagai manusia tidak akan memaafkan kesalahan orang tersebut. Takutnya Allah pun berbuat seperti itu juga kepada kita. Jadi tidak memaafkan. Kita selama ini dengan mata bermaksud kepada Allah, Allah gak maafkan. Selama ini kita mengambil uangnya orang, Allah tidak maafkan. Selama ini kita mengakhirkan sholat, Allah tidak maafkan. Selama ini kita memiliki hati yang busuk, suka sombong, riya, hasud, tidak terima dengan orang lain, maka ditakutkan Allah pun tidak memaafkan kita. Sehingga tadi akhirat ternyata pahala kita banyak, tapi dosa kita lebih banyak. Karena selama kita di dunia, kita menjadi orang yang tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, syarat untuk agar kita ini mudah dan cara untuk memaafkan kesalahan orang lain, yang pertama, jangan lihat kesalahannya. Selama kita melihat kesalahan orang lain atas apa yang mereka lakukan kepada kita, tidak bakal kita bisa memaafkan dia. Jadi tatkala dia berbuat salah, kita ingat kesalahannya. Kita pikirkan bagaimana dulu dia pernah mukul kita, mengejek kita, memfitnah kita, menjatuhkan marwah martabat kita. Tidak bakal kita bisa memaafkan mereka. Sulit. Karena kita selalu mengingatnya kesalahannya. Dia punya kesalahan 99. Singkirkan kesalahan 99. Ada satu kebaikan, lihat dia punya kebaikan satu. Ustaz Habib, dia tidak memiliki kebaikan sama sekali dalam hidup saya. Maka lihatlah dia sebagai umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berhak kita untuk memberikan maaf kepadanya. Kenapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menginginkan semua umatnya masuk surga. Nabi ingin semua umatnya masuk surga. Lalu aneh, kita orang yang ke umatnya Nabi Muhammad malah menginginkan dia masuk neraka. Malah menginginkan dia ini memiliki dosa atas kesalahan yang kita lakukan. Maka kalau kita ngaku cinta dengan Nabi Muhammad, ikuti Nabi Muhammad. Nabi yang berbuat zalim pada orang yang luar biasa, dimaafkan oleh Nabi. Kalau ada orang mengatakan itu kan Nabi Muhammad bukan saya. Nah kalau kita nggak mau ikut Nabi Muhammad, mau ikutin siapa? Mau ikutin Fir'aun?
Mau ikutin korun, mau mengikuti orang-orang yang di hari kiamat akan dibuat oleh Allah celaka kelak di sana. Tidak seperti itu. Maka caranya singkirkan kesalahannya, lihat dia punya kebaikan walaupun cuma satu. Kalau nggak ada kebaikannya sama sekali, maka lihat dia adalah umat Nabi Muhammad SAW yang Nabi menginginkan mereka untuk masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, cara untuk kita memaafkan kesalahan orang lain adalah dengan mengingat bagaimana Allah memberikan pahala kepada mereka orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Apa fadilah, keutamaan pahala bagi orang yang memaafkan kesalahan orang lain? Di hari kiamat, di diskusi dijelaskan bahwasanya di padang mahsyar, waktu matahari sejengkal di atas kepala kita, waktu orang pada ketakutan luar biasa, sampai Nabi ceritakan padang mahsyar itu ada orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Saking panasnya, saking khawatirnya. Di hari tersebut Allah Subhanahu Wa Taala akan menyerukan, memberitahu, wahai hambaku, masuklah kalian ke surga tanpa dihisab. Lalu hamba-hamba Allah bingung dan bertanya, ya Allah, siapa itu? Kok enak banget kita kepanasan, ketakutan seperti ini. Kenapa hambamu kok dengan mudah engkau janjikan saat ini masuk surga tanpa dihisab? Siapa mereka wahai Allah? Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, mereka adalah umatku yang suka memaafkan kesalahan orang lain, dan mereka itu sedikit. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sedikit tersebut, insya Allah. Memaafkan kesalahan orang lain, diberi jaminan surga nggak pakai dihisab. Saat ini kita ngambek, kita marah, pengen balas dia, pengen tidak memaafkan dia, apa yang kita dapat? Anggap aja kita tuntut di akhirat, berapa sih pahala yang kita dapat dari tuntutan, dan itu diperbolehkan di akhirat. Tuntutan yang kita dapat, tak kala kita menuntut mereka, berapa pahalanya? Tetapi dengan kita memaafkan kesalahan dia, Allah janjikan kita masuk surga tanpa dihisab. Maka orang sehat pada hari ini, pada saat ini, dia lebih memilih surga Allah tanpa dihisab daripada tidak memaafkan kesalahan orang lain. Sampai dikisahkan Nabi kita Muhammad SAW kalau duduk di majelis taklim bersama sahabat-sahabatnya, Nabi katakan sebentar lagi akan masuk penghuni surga. Sahabat-sahabat Nabi heran, sambil bertanya siapa. Setelah ditunggu beberapa saat, datang seorang sahabat yang bernama sahabat Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Sahabat Abdullah bin Salam ini, setelah selesai majelis taklim, semua sahabat-sahabat Nabi pulang. Ada satu sahabat Nabi yang gak mau pulang. Dipepet sahabat Abdullah bin Salam, kemudian ditanya, wahai Abdullah bin Salam, kamu ini punya amal apa? Kok sampai Nabi janjikan dirimu untuk masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala tanpa dihisab? Lalu sahabat Abdullah bin Salam menjawab, aku tidak punya amal apa-apa. Bahkan ibadahmu lebih baik daripada diriku. Lalu sahabat ini tetap ngotot, tidak, aku gak mau pulang kecuali kamu beritahu saya, kamu ini punya amal apa, sampai Nabi jamin engkau ini masuk surga tanpa dihisab. Lalu sahabat Abdullah bin Salam menjawab, mungkin karena amal ini Nabi katakan seperti itu. Apa amal tersebut? Saya ini setiap mau tidur di malam hari, saya berniat kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya besok hari ini ada orang berbuat salah kepada saya maafkan. Besok pagi ini saya bangun tidur melakukan aktivitas, di esok hari kalau ada orang berbuat salah kepada saya maafkan semua kesalahannya. Mungkin karena ini Nabi Muhammad SAW menjamin bagi saya surga. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah keutamaan orang yang memberi maaf kepada kesalahan orang lain. Intinya, ayo gunakan akal sehat kita pada hari ini, bahwasanya kalau kita memaafkan kesalahan orang lain, di akhirat kita akan dibalas oleh Allah surga tanpa hisab. Maka orang yang sehat pada hari ini, dia akan memaafkan mudah atas kehilafan kesalahan orang lain, karena dia berharap ridha Allah, berharap surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.